Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita lanjutkan materi kita mengenai vektor pada mata kuliah aljabar linear elementer. Nah, kita terlebih dahulu mencari apa sih itu vektor dan apa sih itu kegunaan dari vektor. Nah, vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Maka vektor itu berupa besaran ya, berupa besaran yang mempunyai besar, atau ini biasanya berupa nilai, memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, kemudian di sini ini adalah salah satu dari fungsi atau kegunaan vektor itu. Dalam sains komputer, vektor itu digunakan untuk pembuatan grafis. Nah, grafis di sini adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Nah, koordinat-koordinat ini menggunakan fungsi dari vektor ini. Nah, selanjutnya fungsi yang lain itu adalah dalam navigasi. Dalam navigasi, vektor berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi ditinjau dari tempat yang bergerak seperti kendaraan, sepeda, mobil, motor, dan yang lain-lain. Nah, teknologi ini biasa kita sebut dengan Global Positioning System atau yang kita kenal GPS. Seperti HP kita kan juga ada GPS. Nah, sistemnya itu menggunakan sistem vektor ini. Mungkin untuk kegunaan-kegunaan yang lain teman-teman bisa mencari contoh-contohnya banyak di sekitar kita. Selanjutnya ini adalah cara menuliskan vektor dan kita mengenal secara grafis vektor itu seperti apa. Yang pertama ini adalah salah satu ilustrasi dari vektor, di mana A ini adalah titik pangkal, ini titik pangkal atau titik awal atau initial point. Nah, kemudian di B ini adalah ujungnya. B ini biasa kita sebut titik ujung atau titik terminal atau terminal point. Dan ini adalah vektor AB, dan ini adalah cara menuliskan vektor, yaitu diberi seperti ruas garis, tapi ini ada anak panahnya ya, karena definisi dari vektor itu kan tadi dia mempunyai arah dan dia mempunyai nilai atau mempunyai besar. Nah, kemudian ini contoh ilustrasi di Kartesius. Ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B. Ini adalah anggota dari vektor A, yaitu 3,2, di mana X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian ini adalah vektor A, di mana anggotanya adalah negatif 7 dan 5. Nah, ini penulisan dari vektor-vektor yang lain sebenarnya penulisannya sama. Kalau di sini tadi kan kita menggunakan titik pangkal di sini dan titik ujung. Sedangkan di sini vektor A itu bisa disimbolkan dengan alfabet kecil, kemudian diberi anak panah, atau ini dari titik pangkalnya adalah O menuju titik ujungnya A tetap dikasih simbol vektor, atau bisa dengan seperti ruas garis. Ini A yang dikasih topi ya, A yang dikasih topi atau A ruas garis itu juga bisa untuk melambangkan suatu vektor, tapi yang umum adalah anak panah, karena ruas garis dan vektor itu nanti fungsinya berbeda, karena kan ruas garis itu tidak tergantung pada arahnya kemana kan, tapi ada vektor itu tergantung pada arahnya kemana. Ini hanya penulisan tentang vektor, bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Selanjutnya kita mengenal jenis vektor. Yang pertama adalah vektor negatif, yang kedua vektor 0, yang ketiga adalah vektor yang ekuivalen atau kesamaan vektor,
Yang keempat adalah panjang vektor. Nanti kita akan mencari juga yang namanya panjang vektor. Apa itu vektor negatif? Nah, vektor negatif adalah vektor yang berlawanan arah dengan vektor aslinya. Nah, misalkan ini adalah vektor aslinya ya, yang ini dia kan arahnya ke atas, miring ke atas. Nah, vektor negatif adalah vektor yang berlawanan arah. Ini kan yang aslinya dia ke atas, ke kanan kan. Nah, yang berlawanan adalah dia ke bawah, ke kiri. Mungkin kalau vertikal, jika yang asli ke atas maka yang negatif ke bawah. Nah, misalkan jika yang asli adalah ke bawah misalkan, maka vektor negatifnya adalah yang ke atas. Jadi nanti tergantung nilai dari vektor aslinya, dia arahnya kemana, maka negatifnya adalah yang berlawanan arah dengan vektor aslinya. Selanjutnya adalah vektor 0. Nah, vektor 0 itu adalah vektor yang anggota-anggotanya bernilai 0, atau absis dan ordinat atau x, y nya bernilai 0. Ini juga berlaku pada 3 dimensi. Nanti yang kita bahas di sini adalah vektor 2 dimensi, tapi itu juga berlaku pada vektor di 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kan maka nilai dari x, y dan z nya adalah 0 semua, maka itu disebut dengan vektor 0. Nah, selanjutnya adalah vektor yang ekuivalen atau kesamaan vektor. Yang dinamakan kesamaan vektor ketika nilai absis dan ordinatnya bernilai sama. Kalau di 2 dimensi kan ini x, ini y nya. Nah, misal saya mempunyai nilai a, vektor a itu adalah x1 y1, vektor b adalah x2 y2, maka vektor a dikatakan ekuivalen dengan vektor b ketika nilai x1 dari vektor a itu sama dengan y1 dari vektor b. X1 ya, x2, ini x2 dari vektor b. Kemudian nilai dari y1 vektor a itu sama dengan y2 dari vektor b, atau biasa ditulis seperti ini, x1 x2, y1 y2. Maka ini yang dinamakan dengan vektor yang ekuivalen, di mana nilai absisnya dan ordinatnya itu bernilai sama, atau x1 sama dengan x2, y1 sama dengan y2. Ini adalah vektor yang ekuivalen atau kesamaan vektor. Selanjutnya kita akan menghitung panjang vektor. Untuk lebih jelasnya menghitung panjang vektor, kita lanjutkan ke whiteboard. Oke, kita lanjutkan ke panjang vektor atau yang biasa disebut dengan norm. Nah, di sini misalkan saya mempunyai vektor a. Vektor a itu sama dengan 4,3. Nah, ini kan kalau ditulis secara matriks kan 4, 3, maka dia menjadi matriks kolom kan. Nah, vektor ini jika saya gambarkan dalam kartesius, maka gambarnya kan seperti ini dia. 4, 3, maka dia di titik 4 x nya, kemudian 3 nya ada di y nya. Nah, maka kan di sini titik pertemuannya kan di sini ya kan. Maka inilah vektor a, di mana vektor a itu mempunyai anggota 4, 3. Nah, jika saya tarik garis potong-potong menuju ke titik-titik anggotanya, di mana anggotanya adalah 4,3. Jika dilihat di sini kan kita bisa melihat bahwa dari gambar kartesius ini mencari panjang vektor itu kan berlaku hukum Pythagoras ya. Kita sudah mengetahui panjang x nya, kita mengetahui panjang x nya, dan kita mengetahui panjang y nya, maka berlaku hukum
Pythagoras. Nah, panjang vektor sendiri itu disimbolkan dengan mutlak A atau mutlak dari suatu vektor A atau double mutlak dari suatu vektor. Nah, jadi simbolnya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, sama aja, artinya dia panjang vektor bisa mutlak seperti ini, mutlak satu atau double mutlak. Nah, kita kembali ke mencari panjang vektor. Tadi kan berlaku hukum Pythagoras kan? Berlaku hukum Pythagoras, maka kita akan mencari panjang vektor A itu dengan memasukkan konsep Pythagoras. Maka x1 atau nilai dari x kuadrat itu ditambah dengan y kuadrat kan, maka nilai dari vektor A itu sama dengan akar dari x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Nah, untuk kasus yang ini, kasus yang jika saya memiliki vektor A dengan anggota 4,3, maka panjang vektornya itu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 4 kuadrat adalah 16 ditambah dengan 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Maka panjang vektor A ini adalah 5 satuan ya, 5 satuan karena ini vektor. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa panjang vektor itu menggunakan konsep Pythagoras. Nah, selanjutnya kita akan ke operasi pada vektor. Operasi pada vektor itu nanti mencakup penjumlahan vektor, kemudian pengurangan vektor, dan dot produk. Oke, kita lanjutkan ke penjumlahan vektor. Di dalam penjumlahan vektor itu ada dua cara dalam mencari nilai dari penjumlahan vektor. Yang pertama ada secara grafis, yang kedua adalah secara analitis. Nah, sekarang kita akan mencoba satu-satu dulu secara analitis. Secara analitis ini artinya secara perhitungan biasa kan ya. Nah, di sini misal saya mempunyai vektor A. Vektor A itu beranggotakan x1 dan y1. Kemudian saya mempunyai vektor B. Vektor B itu beranggotakan x2 dan y2. Maka vektor A ditambah dengan vektor B itu sama dengan anggota-anggota dari vektor A ditambah dengan anggota-anggota dari vektor B. Vektor A apa? X1. Vektor B adalah X2, anggota A adalah Y1 ditambah dengan Y2. Maka inilah penjumlahan pada vektor. Nah, ini berlaku juga di dimensi 3. Maka kalau dimensi 3 ini kan tinggal menambahkan Z, ini juga menambahkan Z saja. Jadi nanti hasilnya pasti X1 ditambah X2 ditambah dengan X3, Y1 ditambah Y2 ditambah dengan Y3 dan seterusnya. Nah, sekarang cara yang kedua adalah secara grafis. Secara grafis ya. Nah, secara grafis ini ada dua cara. Yang pertama itu adalah dengan cara metode jajar genjang. Ini dengan cara jajar genjang. Dan yang kedua itu adalah dengan metode segitiga. Nah, jadi ada dua secara grafis. Secara grafis itu ada cara dengan jajar genjang, metode jajar genjang. Yang kedua adalah dengan cara segitiga. Nah,
Yang kita bahas dulu adalah dengan cara jajar genjang. Oke. Misalkan di sini saya mempunyai vektor A sama dengan soal ini saja ya. Vektor A itu beranggotakan X1 dan Y1. Vektor B itu beranggotakan X2 dan Y2. Maka hasil solusinya penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B dengan metode jajar genjang, artinya secara grafis ya. Maka jika saya gambarkan dulu vektor A itu misalkan X1 Y1, arahnya ke sini. Ini adalah vektor A. Ini vektor A. Vektor A itu kemudian saya gambarkan vektor B. Jika saya tambahkan vektor B, maka ini adalah vektor B. Lalu mana hasilnya? Hasilnya itu adalah kita buat grafik ini ke dalam bentuk jajar genjang. Misalkan ini ukurannya sama ya, saya gambarkan dengan garis biru ini dan ini. Oke. Misalkan agak panjang saja. Oke. Maka inilah nilai dari A plus B. Karena ini vektor, maka dia mempunyai arah. Maka inilah nilai dari vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, dalam metode jajar genjang ini nanti cirinya adalah titik pangkal pada masing-masing vektor. Nah, titik pangkal pada masing-masing vektor atau pada vektor yang lain lah, pada vektor atau vektor yang lain. Sekarang kita coba metode segitiga. Yang kedua adalah metode segitiga. Metode segitiga dengan soal yang sama ini ya, maka jika saya gambarkan antara vektor A dan vektor B, nah inilah vektor A dan vektor B. Ini vektor A, ini adalah vektor B, yang sama aja tuh. Maka hasilnya itu adalah ini. Ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Sebenarnya hasilnya kan sama aja nih. Ini kan kalau saya pisahkan ini dengan metode jajar genjang dan yang satunya adalah ini dengan metode segitiga, kan sama saja. Namun yang berbeda apanya? Kita lihat tadi bahwa untuk metode jajar genjang, titik pangkal pada vektor atau vektor yang lain itu kan bertemu. Nah, ini kan bertemu, dia ada di sini. Ini bertemu. Sedangkan pada metode segitiga, titik pangkal vektor, titik ujung ya, ini lihat, ini adalah ujungnya A, titik ujung vektor menjadi titik pangkal
vektor yang lain. Maka inilah dua perbedaannya ya. Jika pada metode jajar genjang titik pangkalnya kan saling bertemu, sedangkan pada metode segitiga titik ujung vektor itu menjadi titik pangkal vektor yang lain. Oke, ini tadi kan penjumlahan vektor secara grafis dan secara analitis. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika itu vektornya banyak? Ini kan tadi vektornya hanya dua ya. Misalkan vektornya itu ada vektor A, ada vektor B, ada ini tambah saja, ditambah vektor C, ditambah vektor D, ditambah dengan vektor E. Lalu bagaimana untuk penggambarannya ini atau perhitungannya secara analitis maupun secara grafis? Kalau analitis kan tinggal kita menjumlahkan anggota-anggota, misalkan ini X1, Y1, ini X2, Y2 dan seterusnya, kan kita tinggal menambahkan X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan X4, Y1 dan seterusnya untuk secara analitis. Nah, secara grafis penggambarannya, misalkan ini saya gambar bidang kartesiusnya. Nah, misalkan ini adalah vektor A arahnya adalah ke kanan, misalkan ini adalah vektor A misalkan. Nah, ini saya gambar garis merah. Kemudian vektor B saya gambar ke atas, serong ke kanan. Sekarang vektor C kemana? Misalkan saya gambar vektor C itu adalah ke atas ini. Sekarang vektor D, misalkan vektor D adalah serong ke sini, misalkan ya, ini adalah vektor D. Vektor E nya kemana? Misalkan vektor E nya itu adalah lawan dari vektor B, misalkan ke sini. Ini adalah vektor E. Ini tadi adalah vektor A, ini tadi adalah vektor B, ini tadi adalah vektor C, ini vektor D, dan ini adalah vektor E, misalkan A, B, C, D, E. Oke, ini X, ini Y, ini adalah negatif Y, dan ini adalah negatif X. Nah, dalam bidang kartesius kan gambarnya seperti ini. Lalu bagaimana menjumlahkan jika dia banyak vektor? Maka tinggal pakai cara apa? Pakai cara segitiga atau pakai cara metode jajar genjang. Kalau jajar genjang kan nggak mungkin, karena pangkalnya kan ini saling bertemu. Maka yang bisa metode segitiga. Nah, metode segitiga ini bisa untuk digunakan pada vektor yang lebih dari 2. Maka jika kita gambarkan metode segitiga ini kan hanya 2 tadi ya. Nah, kalau dia memiliki banyak vektor seperti ini, maka itu akan menjadi segi banyak. Maksudnya segi banyak itu ya seginya ada banyak, ini kan segitiga. Oke, langsung saya gambarkan aja biar lebih jelasnya. Saya gambarkan dulu vektor A nya arahnya kemana? Ke kanan. Ini adalah vektor A. Sekarang vektor B, ingat kita menggunakan metode segitiga. Metode segitiga tadi bahwa titik ujung vektor menjadi titik pangkal vektor yang lain. Maka saya gambarkan vektor B. Ini vektor B. Ujung vektor A menjadi pangkal dari vektor B. Selanjutnya vektor C. Vektor C menuju ke atas. Oke, ini adalah vektor C. Ini tadi vektor B, arahnya ke sana ya kan. Kemudian ini adalah vektor B. Selanjutnya adalah vektor D. Vektor D itu menuju ke atas sebelah kiri. Maka ini adalah vektor D. Ini vektor D.
Sekarang mana vektor E nya? Vektor E berlawanan dengan vektor B, maka dia menuju ke bawah kiri. Nah, ini adalah vektor E. Lalu mana hasilnya atau resultannya? Kita mengenal yang namanya resultan atau vektor R. Ini adalah resultan atau hasil dari apa? Hasil dari penjumlahan vektor ini. Maka vektor R nya itu adalah ini. Biar lebih lurus. Oke. Maka ini adalah vektor R nya, resultannya, penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah dengan vektor D. Nah, ini tadi kan kita menggunakan metode segitiga, yaitu ujung dari A bertemu dengan pangkal dari B yang ada di sini, dan seterusnya. Ini B bertemu dengan C. Maka kita untuk untuk vektor yang banyak kita menggunakan segi banyak ya. Untuk vektor yang lebih dari 2 itu kita menggunakan yang namanya segi banyak dengan cara yang sama dengan metode segitiga. Oke. Ini untuk penjumlahan. Nah, selanjutnya kita akan ke pengurangan vektor. Oke, kita lanjutkan ke pengurangan vektor. Di dalam pengurangan vektor ini memiliki cara yang sama, yaitu secara analitis dan juga secara grafis. Nah, bagaimana secara analitis? Nah, secara analitis sama seperti tadi ya. Jika saya mempunyai vektor A, saya mempunyai vektor B dengan anggota X1, Y1, dan vektor B-nya adalah X2 dan Y2, maka vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan X1 dari vektor A dikurangi X2 dari vektor B, Y1 dikurangi dengan Y2 dari vektor B. Y1 nya dari vektor A dikurangi Y2 dari vektor B. Nah, secara grafis kita sudah menemukan tadi bahwa ada dua cara, yaitu secara jajar genjang dan secara metode segitiga. Nah, bagaimana untuk pengurangan dengan cara jajar genjang? Sekarang kita lihat ini, vektor A dikurangi dengan vektor B. Nah, ini misalkan saya tulis seperti ini, vektor A ditambah dengan negatif vektor B. Oke, teman-teman lihat dulu, A dikurangi B menjadi vektor A ditambah negatif vektor B. Ini kan hasilnya sama kan, ini dengan ini. Maka jika saya gambarkan secara grafis, misalkan ini adalah vektor A seperti gambar yang tadi ya, ini adalah vektor A, kemudian ini adalah vektor B. Oke, ini adalah vektor B, ini vektor A, ini vektor B. Maka untuk pengurangan saya gunakan ini, A ditambah dengan negatif B. Ingat bahwa vektor negatif itu adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor aslinya. Maka jika saya gambar, vektor B itu kan arahnya ke sini. Nah,
ini adalah vektor negatif B. Oke, anggap aja lurus arahnya berlawanan gitu ya kan. Nah, maka hasil atau resultannya ini kita pakai metode jejar genjang ya tadi ya. Kita pakai metode jejar genjang. Oke, jejar genjang dulu yang kita bahas. Jejar genjang. Maka hasil atau resultan dari vektor A dikurangi vektor B, maka kita bisa membuat jejar genjang dari ini. Misalkan ini saya teruskan kan membentuk suatu jejar genjang ya kan. Nggak usah dikasih harapan, ini hanya garis bantu ini ya, saya hapus dikit-dikit aja, ini kan hanya garis bantu. Nah, ini hanya garis putus-putus sajalah. Maka resultannya itu adalah ini. Nah, ini adalah vektor A ditambah dengan negatif vektor B. Ya kan? Ingat bahwa tadi ini vektor A ditambah negatif vektor B kan sama hasilnya dengan vektor A dikurangi vektor B. Maka secara grafis inilah metode jejar genjang di mana vektor A dikurangi dengan vektor B. Nah, selanjutnya kita akan ke metode segitiga. Nah, metode segitiga saya taruh di sini saja, metode segitiga. Yang kedua dengan cara segitiga dengan soal yang sama, misalkan vektor A dengan anggota X1, Y1, vektor B nya adalah X2, Y2. Ingat tadi bahwa vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan vektor A ditambah dengan negatif vektor B. Maka jika kita gambarkan vektor A nya tadi arahnya ke vektor A kan arahnya kanan ya, vektor A kan arahnya kanan, ini vektor A. Karena metode segitiga ujung ketemu pangkal, maka ini adalah vektor B. Ini vektor A, ini vektor B. Mana negatif vektor B nya, dia berlawanan arah dengan vektor B, maka arahnya ke sini. Ini adalah negatif vektor B. Maka hasil atau resultannya itu adalah ini adalah vektor A ditambah dengan negatif vektor B, atau disebut dengan resultan vektor. Arahnya vektor A tadi ke kanan ini, kemudian ujung ketemu pangkal karena metode segitiga, maka vektor B nya ke atas ya kan, ke atas ini. Kemudian vektor B nya menuju ke berlawanan arah dengan vektor aslinya atau vektor B nya, maka menghasilkan negatif B. Jadi resultannya itu adalah ini, garis biru ini adalah resultannya. Oke, kita sudah menemukan cara pengurangan untuk vektor dengan cara jejar genjang maupun dengan cara segitiga. Nah, pertanyaan yang sama seperti penjumlahan, bagaimana jika vektor-vektornya itu banyak? Maksudnya vektor A dikurangi vektor B dikurangi dengan vektor C. Nah, misalkan sampai vektor E lah, misalkan sama kayak soal yang penjumlahan ya, sampai vektor E misalkan. Nah, setelah itu kita buat bentuk ini menjadi ke bentuk yang lain seperti pengurangan ini, ke bentuk yang lain seperti ini, di mana
A dikurangi B itu sama dengan A ditambah dengan negatif B. Maka ini kan menjadi vektor A ditambah dengan negatif vektor B ditambah dengan negatif vektor C ditambah dengan negatif vektor D ditambah dengan negatif vektor E. Nah, sekarang bagaimana penggambarannya? Misalkan penggambarannya seperti ini. Kita soal-soal ini dalam bidang kartesius. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita gambar untuk vektor A. Vektor A itu adalah ini. Vektor B adalah ini. Vektor C adalah ini. Kemudian vektor D. Yang terakhir adalah vektor E. Nah, sekarang ini adalah vektor A, kemudian ini adalah vektor B, ini vektor C, ini vektor D, ini vektor E. Nah, maka untuk negatif vektor B maka kan menuju ke bawah toh. Kalau C menuju ke bawah, kemudian D ini menuju ke bawah sini juga. Oke, sekarang kita gambar aja. Ini adalah bentuk soalnya, kemudian untuk jawabannya maka kita gambar dulu vektor A yang bernilai positif. Ini adalah vektor A yang bernilai positif. Misalkan di sini saya kasih sini. Ini vektor A misalkan. Nah, ini vektor A. Sekarang kita lihat vektor B kan arahnya ke sana. Ini vektor B kan arahnya ke kanan atas, maka negatifnya adalah ke kanan bawah, ya kan, ke kanan bawah, maka ke kanan bawah kan ke sini. Nah, ini adalah vektor negatif B. Ini tadi adalah vektor A, ini adalah vektor negatif B. Oke, setelah itu kita lihat vektor C. Vektor C kan ini dia ke atas ya, ke atas lurus, maka untuk negatifnya ke bawah lurus. Nah, ini adalah vektor C, vektor negatif C. Selanjutnya adalah vektor D, dia ke kiri, serong ke kiri atas, maka negatifnya adalah serong ke kiri bawah. Nah, ini adalah vektor D. Oke, ini vektor negatif D. Selanjutnya ada, lihat, ini ada vektor E, dia ke bawah kiri, ya kan, maka negatifnya adalah ke atas kanan, sama kayak vektor B. Oke, maka ini adalah vektor negatif E. Lalu mana resultannya? Resultannya adalah ini. Ini adalah resultannya, atau vektor R. Berbeda dengan yang penjumlahan yang tadi. Dan yang penjumlahan kan kelihatannya semakin pendek. Nah, sedangkan untuk pengurangan kelihatannya kan ini semakin panjang untuk hasil R-nya. Nanti pada contoh-contoh saja kita akan membahasnya. Selanjutnya kita sudah menemukan operasi untuk penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Nah, selanjutnya yang baru adalah kita masuk ke dot product. Oke, kita lanjutkan ke dot product atau dot vektor.
atau perkalian titik, atau yang biasa disebut juga dengan perkalian skalar. Nah, dot product itu sendiri, misalkan ketika saya mempunyai vektor A sama dengan X1, Y1, kemudian vektor B saya memiliki X2 dan Y2, maka dot produknya adalah vektor A dot vektor B, atau vektor A dikali dengan vektor B itu sama dengan X1 dari vektor A dikalikan dengan X2 dari vektor B ditambah dengan Y1 kali Y2. Nah, inilah produk dari dot vektor itu. Sekarang kita akan membuktikan bagaimana kok bisa mendapatkan seperti ini. Dan ini juga berlaku di n dimensi. Maka jika ini misalkan ada ini kan dimensi 2 ya, X1 dan Y1 kan dimensi 3, maka jika di 3 dimensi maka kita tinggal menambahkan X1, Y1 dan Z1 di dimensi 3 sampai n dimensi. Nah, sekarang kita lihat yang kita lihat kan saya ada vektor A, ini vektor A, kemudian ini adalah vektor B, ini vektor B. Kita lihat, kita ingat-ingat juga di geometri bahwa dua garis yang berpotongan itu akan membentuk suatu sudut. Misalkan ini saya namakan adalah sudut alfa, maka berlaku vektor A dikali vektor B, ya ini berlaku vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan dengan cos alfa, maka berlaku ini. Oke, ini nanti untuk membuktikan kita peroleh dari mana ini kita dapatnya. Oke, berlaku vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos alfa. Nah, ini dari mana? Sekarang kita lihat, kita akan membuktikan dari mana memperoleh ini dulu ya, dari mana memperoleh ini dulu. Sekarang kita lihat, misalkan ini tadi vektor A, ini adalah vektor B, ini vektor A, ini adalah vektor B, ini adalah cos alfa, sudut yang terbentuk. Misalkan ini saya proyeksikan dan panjang proyeksi A itu adalah X, maka kan X itu adalah proyeksi panjang vektor B terhadap vektor A, kan proyeksinya kan, sedangkan X dan vektor A itu kan segaris, karena X itu bagian dari vektor A, ya kan. Oke, kalau kita lihat ini adalah panjang vektor A, X nya itu kan bagian dari vektor A, artinya dia juga segaris, ya kan. Sehingga X dibagi dengan panjang vektor B itu sama dengan cos alfa. Nah, maka X itu sama dengan panjang vektor B dikali dengan cos alfa. Nah, karena X dan A ini tadi segaris, maka
kan bisa dikalikan kan, karena segaris, karena vektor A dan X itu segaris, maka kan bisa dikalikan. Lihat nanti di geometri di mana dua buah garis yang segaris atau dua buah titik yang berada dalam satu garis. Nah, maka vektor A dikali dengan vektor B itu kan sama dengan X atau proyeksi dari panjang B, ya kan, dikalikan dengan panjang vektor A, maka sama dengan X tadi kan bisa diganti dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos alfa, sedangkan vektor A nya adalah tetap, ya kan. Kalau kita buat ke dalam bentuk yang lebih bagus, maka ini adalah vektor A dikali dengan vektor B dikali dengan cos alfa, maka ini sudah membentuk perkalian dot produk. Maka ini terbukti dari mana kita peroleh nilai dari alfa kali beta jika dia dalam diagram membentuk suatu sudut cos alfa, maka dia akan menghasilkan dot produknya panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B kali dengan cos alfa. Mungkin teman-teman heran dari mana kok kita mendapatkan ini, ya kan? Kita lihat gambarnya ini loh. Kita lihat gambarnya yang ini. Gambar ini. Dalam Pitagoras, cos itu kan kita mulai dari sin aja, sin, ya kan? Sin itu kan depan miring, ya kan. Cos itu adalah samping miring, maksudnya depan itu adalah di depan sudut. Kalau cos samping sudut, sama sudutnya apa? Kan samping sudutnya X kan. Miring itu adalah vektor panjang vektor B, maka kita bisa mendapatkan cos alfa itu kan sama dengan sudut di sisi di samping sudut alfa itu adalah X, ya kan, sedangkan sisi di depan sudut alfa sisi di samping sudut alfa tadi X, ya, sedangkan sisi miringnya adalah panjang vektor B, maka kita mendapatkan ini, sehingga kita peroleh ini, gitu ya. Oke, selanjutnya misal saya mempunyai vektor A yang beranggotakan 3,2. Ini kan bisa saya tulis menjadi 3 ditambah 0 ditambah dengan 0,2. Dari mana? Ada salah satu jenis dari vektor yang lain. Jenis vektor itu dinamakan dengan vektor satuan. Nah, vektor satuan ini biasanya disimbolkan dengan I yang beranggotakan 1,0, J itu beranggotakan 0,1. Nah, misalkan dia ini kan di dimensi 2 ya, 2 dimensi ya. Jika di 3 dimensi maka dia 3 dimensi untuk ini maka 1, 0, 0,
J nya adalah 0 1 0, misalkan ini ada K maka dia adalah 0 0 1, dia membentuk membentuk satu matriks identitas. Nah, maka ini kan bisa saya tulis seperti ini kan. Lalu ini kita keluarkan tiganya, maka tinggal 1 0 ditambah dengan 2 kali 0 1. Nah, maka inilah bisa kita bentuk ke dalam kita bentuk ke dalam suatu bentuk vektor yang lain, bentuk vektor yang lain. Oke, dari ini kita bentuk model atau bentuk vektor yang lain berdasarkan jenis vektor satuan. Nah, selanjutnya kita lihat, jika kita gambar vektor satuan itu ke dalam bidang kartesius, itu kan seperti ini. Ini X, ini Y, ini kan 0. Misalkan ini 1, ini 1. Maka dimanakah letak vektor I, vektor satuan yang I? Vektor satuan yang I kan ini, berada di sini. X nya itu bernilai 1, Y nya bernilai 0. Mana J? Yang J adalah ini adalah vektor I, ini adalah vektor J. Tadi vektor semua ya, vektor semua ini. Oke, jika kita gambarkan di dalam bidang kartesius, akibatnya apa? Akibatnya jika kita ingin mencari panjang vektor I, panjang vektor I sama dengan akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, X nya berapa? X nya adalah 1, sedangkan Y nya adalah 0, maka panjang vektor I itu sama dengan akar, ini kuadrat ya, 1 kuadrat sama dengan 1. Bagaimana dengan J? J juga sama, panjang vektor J itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dari X nya adalah 0, ingat, kemudian Y nya adalah 1 kuadrat sama dengan akar dari akar dari 1 kuadrat sama dengan 1, sama vektor satuannya, panjang vektornya juga 1. Sekarang kita lanjutkan. Ingat tadi bahwa A dikali dengan B itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos alfa jika dia membentuk suatu sudut cos alfa. Nah, sekarang berdasarkan vektor satuan, maka misalkan saya rubah alfanya ini, vektor A nya ini menjadi I dan B nya menjadi J sekarang. Karena vektor satuannya kita tulis dulu, maka I, vektor I dikali dengan vektor satuannya juga I itu sama dengan, ini vektornya ya, ini adalah vektornya, vektor I dikali dengan vektor I itu sama dengan panjang vektor I dikali dengan panjang vektor I dikali dengan cos alfa. Nah, panjang vektor ini berapa? Panjang vektor ini adalah 1, panjang vektor ini juga 1. Sekarang kita lihat cosnya. Vektor ini kan tidak membentuk suatu sudut karena dia hanya berupa satu garis lurus kan, maka nilai alfanya, cosnya ya, ini adalah I, maka nilai alfanya itu sama dengan 0 karena dia tidak membentuk suatu sudut. Maka ini adalah cos, sudutnya adalah 0, sama dengan 1 kali 1 cos 0 itu adalah 1, sama dengan 1 kali 1 kali 1 1. Berlaku juga pada J, vektor J dikalikan dengan vektor satuannya J sama dengan
vektor J dikali dengan panjang vektor J kali cos alfa. Kita lihat J nya kan menuju ke atas, dia tidak membentuk suatu sudut, maka cosnya ini juga sama dengan 0, cos 0. J nya berapa nilainya? J nya itu panjangnya adalah 1 ditambah dengan dikali dengan 1 dikali dengan cos 0, maka sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Tapi ini berbeda dengan jika kita mengalihkan vektor I dengan vektor J. Kita lihat ya, ada sama-sama vektor satuan. Vektor I, maka panjangnya vektor I dikalikan panjangnya vektor J dikali dengan cos alfa. Ini berapa? 1. J nya berapa? 1. Sekarang kita lihat cosnya. Cos yang terbentuk dari I dan J kan ini, dia membentuk suatu sudut siku, maka ini adalah cos 90. Nilai dari cos 90 itu adalah 0, maka I kali J itu sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini kita nanti akan menunjukkan pertanyaan kita dari awal kan, bagaimana kok bisa vektor A dikali vektor B itu sama dengan X1 kali X2 ditambah dengan Y1 Y2. Kita akan menunjukkan ini. Yang kita dapat adalah yang pertama vektor satuannya, vektor satuan. Kemudian yang kita dapat juga adalah perkalian dot produk dengan sudut alfa. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa tadi vektor A itu anggotanya adalah X1 dan Y1, vektor B anggotanya adalah X2 dan Y2. Kita bisa rubah ke dalam bentuk vektor yang lain seperti vektor satuan yang tadi, seperti vektor satuan yang ini, ya kan? Maka vektor alfa itu beranggotakan X1, Y1, maka dibuat ke dalam bentuk yang lain itu menjadi X kali dengan I, kita langsung buat dengan vektor satuan, ditambah dengan Y1 dikali dengan J, ya kan, vektor satuan seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Maka untuk vektor B juga sama, B itu adalah X2, Y2, maka dia X2 kali vektor I ditambah dengan Y2 dikali dengan vektor J. Maka nah, dari sinilah kita akan memperoleh bahwa vektor alfa, vektor A dikali vektor B itu sama dengan, kita masukkan vektor A nya apa? X1 dikali dengan I, ya kan, ditambah dengan Y1 dikali dengan vektor J dikali dengan vektor B. Ini kan vektor A, ini vektor A. Sekarang kita tulis vektor B nya adalah X2I ditambah Y2J. Nah, ini adalah vektor B nya kan. Oke, sama dengan, sekarang kita kalikan ya, ini dikali dengan ini, X1I dikali dengan X2I itu menghasilkan X1 X2I, ya kan, I. Nah, kemudian ditambah dengan yang kedua ini dikalikan dengan yang pertama. Oke, maka ditambah dengan X1 Y2, ya kan, X1 ini X1 ini tadi ya, ini X2, ini X2
oh benar ya, X1 X2 Y2. Oh ini X nya 2 Y nya 1, sorry, X nya 2 Y nya 1 IJ, oke. Nah ditambah dengan yang pertama dikali dengan yang kedua, maka menghasilkan X1 Y2 menghasilkan X1 Y2 IJ, oke. Nah selanjutnya yang kedua kita kalikan dengan yang kedua, maka ditambah dengan Y1 Y2 JJ, oke. Y1 Y2 JJ. Kemudian ini sama dengan ini kan I kali I tadi, kita lihat. Nah I kali I hasilnya adalah 1, J kali J hasilnya adalah 0, sedangkan J kali J hasilnya 1, sedangkan I kali J hasilnya adalah 0. Maka kita bisa mengganti I dan I ini adalah 1, I kali J adalah 0, I kali J ini adalah 0, kemudian ini sama ini adalah 1. Karena 0 kali X2 kali Y1, maka ini bisa kita coret kan, ini coret, maka tinggal X1 X2 kali 1 tinggal X1 X2 ditambah dengan Y1 kali Y2 kali 1 adalah Y1 Y2. Nah sekarang terbukti nilai dari dot produk atau dot vektornya tadi ya. Inilah hasil dari perkalian vektor atau dot vektor, maka hasilnya sama, vektor A kali vektor B sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 Y2. Pertanyaan kita yang tadi akan membuktikan bahwa perkalian vektor atau dot vektor itu sama dengan vektor A dikali vektor B sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2, dan kita sudah membuktikannya. Ini hasil dari pembuktian kita untuk dot produk. Oke, selanjutnya kita ke sifat-sifat dari dot produk. Oke, sifat yang sebelum kita ke sifat-sifatnya, sebelum kita ke sifat yang pertama, kita ketahui dulu bahwa vektor A, vektor B, vektor C itu di R2, dan kita mempunyai S di sini adalah skalar, di mana S itu anggota bilangan real. Nah, maka sifat yang pertama itu adalah vektor A dikali vektor B itu sama dengan vektor B dikali dengan vektor A. Ini apa? Ini komutatif ya. Komutatif. Jadi di dalam dot produk itu berlaku sifat komutatif. Yang kedua itu adalah vektor A dikali dengan vektor B, di mana vektor B dikali dengan vektor C itu sama dengan vektor A dikali dengan vektor B ditambah dengan vektor A dikali vektor C. Ini distributif ya, distributif. Oke. Nah yang ketiga itu adalah misalkan saya mempunyai S tadi, di mana S ini adalah skalar dikalikan dengan vektor A kali vektor B, ini sama dengan S dikali dengan vektor A dikali dengan vektor B. Oke, sifat yang keempat itu adalah dimana saya mempunyai vektor 0. Vektor 0, ingat ya, vektor 0 itu adalah vektor yang anggotanya adalah 0 semua, dikalikan dengan vektor A, maka panjang vektor 0 dikalikan dengan panjang vektor A dikali cos alfa, ini perkalian terhadap cos,
maka ini sama dengan vektor nolnya itu adalah 0 dikali vektor alfa dikali cos alfa, apapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya adalah sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu bila faktor A dikalikan dengan vektor A, maka hasilnya adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor A kali cos alfa, sama dengan ini adalah panjang vektor A karena dia itu hanya berupa garis kan vektornya itu, maka dia kan tidak membentuk satu sudut, maka ini cosnya adalah cos 0, maka ini sama dengan cos 0 itu adalah 1 kan ya, maka menghasilkan vektor A kuadrat. Nah, inilah penulisan inilah dimana tadi kita membahas bahwa penulisan vektor itu seperti ini. Nah, perkalian mungkin akan dibahas nanti ya. Ini adalah merupakan salah satu penulisan untuk vektor kuadrat, di mana vektor A dimutlakan 2 kali. Ini kan mutlak dulu, dicari dulu nilainya, kemudian setelah nilainya ketemu kita mutlakkan lagi, baru kita kuadratkan. Nah, sifat yang keenam sekarang saya tulis di sini aja. Sifat yang keenam, jika vektor A itu nilainya, panjang vektor A itu nilainya lebih besar dari 0, maka A kali vektor A itu pasti lebih besar dari 0, artinya dia selalu bersifat positif. Nah, ini selalu positif karena dia mutlak jika nilainya di atas 0 ya, lebih besar dari 0. Nah, sekarang yang ketujuh, bagaimana jika vektor A ini, panjang vektor A nilainya sama dengan 0? Kan kalau kurang dari 0 kan nggak mungkin ya, bisa sama dengan 0 atau ya lebih besar dari 0, karena kita mutlak pasti dia positif. Maka nilai dari vektor A dikali vektor A itu sama dengan vektor A kuadrat, maka sama dengan bernilai 0. Karena sama dengan 0 ya, ini 0 kuadrat sama dengan 0. Oke, kita mempunyai 7 sifat dari dot product. Oke, mungkin demikian pembahasan kita tentang vektor. Kita akan lanjutkan lagi di video saya berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.